warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aniatul Rahmatia dari Stikes Pemkab Jombang, Prodi Sarjana Kebidanan dengan NIM 2102050003. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi tugas mata kuliah pemeriksaan fisik ibu dan bayi dengan dosen pengampu Ibu Niken Grafri Hartanti, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir ini merupakan prosedur medis rutin yang penting dilakukan oleh setiap dokter atau bidan. Pemeriksaan fisik ini dilakukan secara head to toe, yaitu dari ujung kepala hingga ujung kaki. Adapun tujuan dari pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir yaitu bertujuan untuk memastikan apakah bayi baru lahir dalam keadaan sehat atau memiliki kelainan tubuh maupun gangguan kesehatan. Lalu bagaimana sih cara melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir itu? Untuk lebih lengkapnya, yuk simak videonya. Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir yang pertama adalah mengukur panjang badan bayi. Alat yang dapat digunakan untuk mengukur panjang badan bayi adalah Unmet Infant Rule, seperti pada gambar berikut. Setelah sudah didapatkan hasilnya, kemudian menyesuaikan dengan grafik Lubenko, yaitu sebuah grafik penyesuaian antara umur kehamilan dengan panjang bayi baru lahir. Di dalam grafik Lubenko ini, panjang badan bayi baru lahir normalnya berkisar 48 cm sampai dengan 52 cm. Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir selanjutnya ada mengukur berat badan bayi. Mengukur berat badan bayi ini dengan menggunakan alat ukur, yaitu timbangan bayi. Cara menimbang bayi adalah pertama harus memperhatikan skala timbangan, yaitu harus menunjukkan pada angka 0. Kemudian sebelum meletakkan bayi di atas timbangan, jika bayi sedang dibedong, maka bedong tersebut harus dilepas terlebih dahulu, karena bedong bisa mempengaruhi berat badan bayi tersebut sehingga berat badan bayi tidak akurat. Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir yang selanjutnya ada mengukur lingkar kepala bayi menggunakan alat ukur, yaitu Metelin. Cara mengukur lingkar kepala bayi menggunakan Metelin adalah Metelin harus melewati kedua alis bayi. Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir yang selanjutnya ada pemeriksaan pada bagian kepala bayi. Di pemeriksaan kepala bayi ini, kita lakukan palpasi pada futura sagittalis, apakah terdapat penumpukan atau tidak, dan apakah ada benjolan atau tidak. Dan di sini keadaan bayi normal, tidak ada penumpukan dan tidak ada benjolan. Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir yang selanjutnya ada pemeriksaan mata. Pada pemeriksaan mata ini melihat apakah ada pendarahan subkonjungtiva dan apakah sklera iterik atau tidak. Dan ternyata kondisi mata bayi ini normal. Setelah sudah mengoreksi kedua bola mata, kemudian mengoleskan salep profilaksis dari ujung mata ke sampai luar. Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir yang selanjutnya ada penilaian lingkar dada bayi. Alat yang digunakan adalah dengan menggunakan Metelin. Cara mengukur yang benar adalah Metelin ditempatkan di atas puting susu bayi. Pemeriksaan fisik yang selanjutnya ada pemeriksaan pada bagian hidung dan mulut. Pada pemeriksaan ini dilakukan inspeksi dan palpasi di daerah hidung, apakah bayi dapat bernafas dengan mudah melalui hidung atau ada hambatan. Bayi ini normal, pernapasan tidak ada hambatan. Kemudian melakukan pemeriksaan pada bibir dan langit-langit mulut, apakah ada kelainan. Pada bayi ini tidak ada kelainan, semua kondisi bibir dan langit-langitnya normal. Lalu memeriksa refleks hisap pada bayi. Ini dapat dilakukan dengan cara menekan sedikit pipi bayi untuk membuka mulut, kemudian memasukkan jari tangan untuk merasakan isapan bayi. Isapan bayi aktif,
Lalu, pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir ada pemeriksaan bahu, lengan, dan tangan. Pada pemeriksaan ini dilakukan dengan menelungkupkan tangan bayi di atas dada bayi. Normalnya tangan bayi akan menekuk. Pada bayi ini normal, tangannya bisa menekuk. Kemudian memeriksa jari-jari bayi apakah ada kelainan seperti polidaktil, sindaktil, dan andaktil. Jari-jari bayi normal. Kemudian melihat telapak tangan bayi apakah ada kebiruan. Pada telapak bayi ini normal, warnanya kemerahan. Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir yang selanjutnya ada pemeriksaan pada daerah perut. Pada pemeriksaan ini dilakukan pemeriksaan bagaimana bentuk perut bayi, apakah ada benjolan. Normal, tidak ada benjolan. Apakah perut bayi kembung? Bayi ini perutnya normal, tidak kembung. Kemudian mengukur lingkar perut dengan menggunakan metelin. Kemudian memeriksa apakah ada pendarahan pada tali pusat. Normal, tidak ada pendarahan. Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir yang selanjutnya ada pemeriksaan genitalia. Pada bayi ini genitalia adalah laki-laki. Maka yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan pada penis apakah ada lubang untuk berkemih dan lubang itu tepat berada di tengah. Ternyata kondisi genitalia pada bayi ini normal. Lalu apakah testis sudah turun ke skortum? Normal, sudah turun. Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir yang selanjutnya ada pemeriksaan pinggul, tungkai, dan kaki. Pada pemeriksaan ini yang diperiksa adalah apakah panjang kaki simetris. Pada bayi ini kondisi kakinya normal, simetris. Kemudian memeriksa jumlah-jumlah jari kaki, apakah ada kelainan. Pada bayi ini jumlah kakinya normal. Kemudian mengamati telapak kaki dan pergelangan kaki, apakah ada talipes ephenovarus atau clubfoot. Ternyata pada kaki dan telapak kaki dan pergelangan kaki pada bayi ini normal. Pemeriksaan fisik yang selanjutnya ada pemeriksaan pada bagian punggung bayi. Pada bagian ini yang diperiksa adalah apakah pada punggung bayi ada pembengkakan atau ada cekungan pada punggung bayi. Pada bayi ini kondisi punggung bayi normal, tidak ada pembengkakan maupun cekungan pada punggung bayi. Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir yang selanjutnya adalah pemeriksaan pada daerah anus. Pada anus diperiksa apakah terdapat lubang anus atau tidak. Bayi ini normal, terdapat lubang anus. Dan lubang anus telah mengeluarkan mekonium. Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir yang terakhir ada pemeriksaan integumen. Yang perlu diperhatikan pada pemeriksaan integumen adalah vernix. Vernix pada bayi ini normal, berwarna keputihan. Vernix ini berfungsi untuk melindungi kulit bayi. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai cara melakukan pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir. Terima kasih bagi yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.